Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang ketiga, perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Pradana dari KOS D3 TPU 6 Alfa. Saya akan membacakan kultum yang berjudul Nasihat dalam membina rumah tangga. Ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Pertama, wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya, awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah, itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu antum awal nikah, diinginkan seorang suami untuk bertakwa kepada Allah. Suami juga untuk bertakwa, kemudian diingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah takwa kepada suami. Pertama kali habis akad nikah, terus kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami, suami kamu, surga kamu, dan neraka kamu. Kemudian baru diperintahkan untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, kemudian melaksanakan salat 5 waktu. Perhatikan itu salatnya. Kemudian dia ajak dia untuk salat sunnah, apalagi tengah malam. Kemudian dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dia bangunkan suaminya. 2. Membina di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dan rumah tangga kita. Ini penting sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting karena mukmin yang sempurna imamnya yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW bersabda, "Akmal mu'minina imama nan ahsanu khuluqan fahiyarokum khiyarokum innisaihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri dan istrinya. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha, ke rumahnya senyum kepada istrinya. Masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya. Si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Sebab ada juga orang yang gak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya sekerjaan dia bisa senyum, ketawa, ramah. Pulang ke rumahnya istrinya dicaci maki, dilaknat, dimarahin. Ada gak yang seperti itu? Gak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya. Dia suami baik kepada istrinya, sebab Nabi mengaitkan antara iman dan akhlak. Yang ketiga, saling memahami bahwa kita masing-masing punya kekurangan
saling mengalah, saling memanfaatkan. Gak boleh seorang suami menjelekkan istrinya. Gak boleh kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. Gak boleh suami menjelekkan istrinya. Kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Saling tolong-menolong dalam rumah tangga. Saling tolong-menolong dalam rumah tangga, saling membantu dalam rumah tangga itu gak bisa nafsi-nafsi. Bahu-membahu, mengurus anak sama-sama, dalam ketaatan juga demikian saling mengingatkan. Umpamanya anaknya banyak, suaminya mau ngaji, yang bergantian nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang pegang anaknya. Tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu, atau suaminya mau sholat, istrinya yang pegang anaknya, istri mau sholat, suaminya yang pegang anaknya. Nomor 4, berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam beribadah kepada Allah. Nomor 5, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Suami, istri, anak dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan banyak-banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Bacaan salawat atau bacaan Al-Quran. Seorang suami harus lancar baca Al-Quran, istri juga, anak juga, paling tidak minimal dalam sehari 1 juz membaca Al-Quran, itu minimal. Pokoknya di rumah tangga itu harus banyak berzikir pada Allah, terutama di rumah kita. Jangan ditinggalkan baca surat Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nomor 6, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, atau anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa siang malam berdoa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.